Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di media edukasi pencegahan infeksi luka setelah operasi. Apa itu setelah operasi? Setelah operasi merupakan suatu kondisi setelah dilakukan tindakan pembedahan dan penanganan secara medis yang bertujuan untuk memperbaiki jaringan atau organ yang sudah rusak, dimulai saat pasien dipindahkan ke ruangan operasi hingga berakhir ke ruangan pemulihan. Pembedahan ini dilakukan dengan membuka jaringan tubuh melalui sayatan dan berakhir dengan penjahitan luka. Luka yang dihasilkan setelah operasi dapat beresiko mengalami komplikasi, di antaranya yaitu yang pertama, infeksi luka operasi. Infeksi luka operasi dapat terjadi karena masuknya bakteri, jamur, atau virus ke dalam anggota tubuh yang sedang dibedah. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya suatu pengobatan. Kedua, terbukanya jahitan luka operasi. Ketiga, perdarahan. Perdarahan ini dapat terjadi akibat terbukanya jahitan luka operasi. Berikut ini adalah contoh gambar luka post-operasi. Luka yang mengalami infeksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama terjadi sebelum operasi, yaitu kebersihan daerah operasi, penggunaan antibiotik, lama penderita dirawat di rumah sakit. Faktor yang kedua adalah selama operasi, seperti kerusakan jaringan yang berlebih, perdarahan, infeksi, dan lama operasi. Faktor yang ketiga adalah faktor setelah operasi, yaitu nutrisi, kebersihan diri, aktivitas, dan perawatan luka. Faktor yang keempat adalah faktor yang terdapat dalam diri pasien, seperti penyakit penyerta yang meliputi diabetes mellitus, obesitas, dan gangguan nutrisi. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya infeksi luka operasi. Untuk mengetahui sebuah luka operasi mengalami infeksi, kita harus memperhatikan gejala-gejala yang muncul, yaitu adanya nanah, nyeri, kemerahan, bengkak di sekeliling luka, peningkatan suhu atau terasa panas, peningkatan drainase atau keluarnya nanah, dan peningkatan jumlah sel darah putih. Apabila tanda dan gejala tersebut muncul, maka segera datang ke pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan luka lebih lanjut. Apabila gejala tersebut tidak terjadi, maka penyembuhan luka operasi dapat berjalan sesuai dengan fase penyembuhan luka. Fase yang pertama yaitu fase inflamasi. Fase ini merupakan reaksi tubuh terhadap suatu luka yang dimulai setelah beberapa menit dan berlangsung sekitar 3 hari setelah terjadinya cedera. Pada fase ini dilakukan pemberhentian perdarahan dan membersihkan area luka dari benda asing, sel-sel mati, dan bakteri untuk mempersiapkan proses penyembuhan luka. Kedua, fase proliferasi. Fase ini ditandai dengan munculnya pembuluh darah baru. Fase proliferasi berlangsung selama 3-24 hari. Ketiga, fase maturasi. Fase ini merupakan fase akhir dari proses penyembuhan luka. Fase maturasi bertujuan untuk menyempurnakan jaringan yang baru terbentuk menjadi jaringan yang kuat. Fase ini memerlukan waktu lebih dari 1 tahun bergantung pada kedalaman dan luas luka. Fase-fase tersebut sangat berpengaruh dalam proses penyembuhan luka. Akan tetapi, penyembuhan luka juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor usia.
Usia dapat mengganggu tahap penyembuhan luka seperti respon inflamasi yang lambat. Faktor kedua, penyakit penyerta. Ketiga, infeksi. Keempat, nyeri. Dan imobilisasi atau keterbatasan gerak. Agar penyembuhan luka operasi tidak terhambat dengan adanya infeksi, maka pencegahan yang harus dilakukan adalah dengan melakukan perawatan luka. Ada berbagai macam luka operasi yang dapat dilakukan perawatan mandiri di rumah, seperti luka operasi sesar, luka operasi kanker payudara, dan luka operasi usus buntu. Perawatan luka operasi ini dilakukan pada hari ketiga setelah operasi, namun ada juga yang dilakukan 2 hari setelah operasi. Sebelum melakukan perawatan luka, alat dan bahan yang harus disiapkan adalah NaCl 0,9% sebagai cairan untuk membersihkan luka, kasa steril sebagai penutup luka, plester, dan sarung tangan. Setelah alat dan bahan sudah siap, selanjutnya adalah mencuci tangan dengan 6 langkah. Langkah yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Gosok sabun pada telapak tangan secara lembut. Kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, lalu bilas dengan air bersih dan keringkan. Apabila sudah selesai mencuci tangan, langkah selanjutnya adalah menggunakan sarung tangan. Lalu, buka plester pada luka dan angkat balutan luka beserta plesternya. Kemudian membersihkan luka. Membersihkan luka operasi dapat dilakukan dengan menggunakan kasa steril yang sudah dibasahi NaCl 0,9%. Setelah itu, keringkan luka menggunakan kasa steril. Lalu, tutup luka menggunakan kasa steril yang kering dan jangan lupa untuk diplester agar balutan tidak mudah lepas. Selain dengan perawatan luka, pencegahan infeksi juga dapat dilakukan dengan yang pertama, selalu menjaga luka agar tetap kering. Kedua, mengganti balutan luka setiap 3 kali sehari agar kebersihan tetap terjaga. Namun, penggantian balutan juga disesuaikan apabila balutan sudah tampak kotor, maka balutan dapat diganti setiap 1 kali sehari. Ketiga, penuhi kebutuhan nutrisi untuk mempercepat penyembuhan luka, seperti ikan, telur, daging merah, susu, dan kacang-kacangan. Terakhir, istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Dengan demikian, infeksi luka operasi dapat dicegah dengan berbagai cara. Di antaranya adalah perawatan luka yang tepat dan pemenuhan nutrisi agar proses penyembuhan luka dapat berlangsung sesuai dengan fase penyembuhan luka. Itulah beberapa informasi yang dapat disampaikan tentang pencegahan infeksi luka setelah operasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.